Orang berbisnis lalu tidak beribadah sama halnya ada sesuatu yang berkurang dari hidupnya dia, Mas. Bisnis kita ini tidak akan bisa berkembang tanpa kita fokus beribadah juga kepada Allah. Saya harus berkeliling pasar dari kota satu ke kota yang lainnya. Saya menawarkan produk-produk saya. Kita bawa 1000 yang laku 2, Mas. Saya pernah jual satu hari itu sampai 400 pieces. Tanpa ada event di Evermos saya sampai bisa jual seperti itu. Sudah kirim ke beberapa negara, Amerika kita sudah kirim, Brunei, Thailand, beberapa negara di Eropa. Omset saya di Evermos itu totalnya lebih dari 500 juta. Bukan omsetnya yang saya nilai, tapi kekeluargaan yang kita nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya berdomisili di Kota Solo. Saya di sini sebagai owner dari Risalah Garment. Risalah Garment adalah perusahaan di mana usaha khusus untuk tekstil, berawal dari bidang kain pantai, yang mana dari bahan produksinya itu kain putih rayon. Dengan berjalannya waktu kita berkembang, kita mengembangkan usahanya di bidang mukena, karena bahan dasarnya mukena itu dari rayon ini kita nilai bisa dikonsumsi untuk beberapa orang di Indonesia. Satu dari bahannya sendiri yang lembut, yang ringan, yang tebal, dan bisa menutup aurat untuk perempuan ya utamanya. Apabila orang berbisnis lalu tidak beribadah, sama halnya ada sesuatu yang berkurang, Mas, dari hidupnya dia, Mas. Kita mau minta sama siapa ujung-ujungnya kalau tidak dengan ibadah kita yang menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembalikan diri kita ini menjadi sosok anak kecil di hadapan Allah yang merengek seperti itu kan. Sangkut pautnya kita tidak mungkin bisa jauh-jauh dari ibadah, larinya kan seperti itu. Yang kedua, bisnis kita ini tidak akan bisa berkembang tanpa kita fokus beribadah juga kepada Allah. Karena ibadah itu kewajiban kita setiap hari. Sama dengan kita mencari rezeki, kalau hanya berdoa saja, tidak berusaha kan tidak mungkin ada hasilnya. Untuk konsep privilege sendiri saya tidak setuju sama sekali. Yang saya pikirkan dahulu sebelum saya bekerja, saya masuk ke dunia garment adalah privilege itu. Tapi nyatanya ketika saya bekerja, saya masuk terjun ke dunia garment ini, memang benar-benar tidak ada privilege itu. Kita harus mulai semua dari nol. Kita harus bekerja sendiri. Contoh, saya harus berkeliling pasar dari kota satu ke kota yang lainnya. Saya menawarkan produk-produk saya. Ya, kita bawa 1000 yang laku 2, Mas. Kita harus jalanin itu. Dengan seperti itu kan kita bisa mengembangkan cara berpikir kita. Bagaimana cara kita menjual. Apabila saya setuju dengan privilege itu, hanya mengandalkan buyer-buyer yang sudah ada kan seperti itu akhirnya. Saya tidak setuju dengan privilege itu. Sama sekali di bidang garment ini tidak ada privilege. Siapapun dia, ayah dan anak bisa menjadi saingan dalam berbisnis. Itu hal yang wajar di dunia garment. Memang semua harus diawali sendiri, kita harus berusaha sendiri, kita harus mengembangkan sendiri brand kita dari produk-produk yang kita bisa unggulkan daripada yang lainnya. Untuk rencana saya menjual ekspor itu sendiri, sampai saat ini pastinya orang punya impian ke arah situ, Mas. Bisa menjadi lebih besar. Siapa yang tidak mau kita mengirimkan mukena, katakan 2 kontainer, 3 kontainer dalam 1 bulan. Kalau rencana kita pasti berencana. Tinggal Allah yang menentukan saat ini. Kita sudah berusaha. Nanti akan kita kembangkan mukena ini apabila memang diminati dan banyak di Indonesia untuk terutamanya. Pasar kita akan kita lebarkan lagi. Kita mungkin tawarkan ke negara-negara sebelah seperti Malaysia yang terdekat dulu. Kalau untuk kain pantai sendiri kita sudah ekspor, Mas. Sudah kirim ke beberapa negara. Amerika kita sudah kirim. Brunei, Thailand, beberapa negara di Eropa juga itu sudah kita kirim. Dan sampai saat ini memang kita sedang mengirim kain pantai itu untuk momennya Eropa nih, Mas. Jadi by moment, Amerika punya momen sendiri, Eropa punya momen sendiri, seperti itu kalau kain pantai kan. Kalau mukena ini sendiri berawal dari momennya di saat sebelum puasa sampai dengan sehabis Lebaran Idul Adha. Rata-rata seperti itu penjualan kita yang rame ya. Tapi kita rubah mindsetnya orang saat ini. Ibadah sehari 5 kali dalam 1 hari. Kita jual mukena kalau hanya setahun sekali, masa mengandalkan
bahkan orang yang beli setahun sekali kan seperti itu. Kita mulai rubah mindsetnya dari setahun sekali di momennya itu, kita menjadikan sepanjang tahun nih kita jual mukena. Makanya kita salah satunya gabung ke Evermost itu tadi Mas. Keuntungannya setiap hari saya pasti menjual mukena, entah berapapun itu gitu loh. Dan bagi saya menjual mukenanya ini tujuan saya bukan hanya kepada pemakai. Kalau di Evermost itu pasarnya lebih luas. Kita jual kepada si A, itu belum tentu yang menggunakan si A, tapi dari si A ini bisa dijual kepada si B, si C, dan si D. Belum lagi nanti yang beli si B, itu bisa kembangkan lagi sampai dengan Z mungkin, seperti itu. Jadi makanya salah satunya yang kita bantu UMKM itu yang seperti itu. Dari orang yang hanya beli 2 pieces dalam seminggu ya, itu saat ini sudah membelinya sampai dengan 20-30 pieces dalam seminggu. Itu berarti kan dia berjalan pasarnya, berkembang pasarnya. Saya bisa membantu yang seperti itu salah satu nilai plus juga buat brand kita, brand Risalah ini sendiri. Kita ambil mukena itu karena bahan dasarnya semua sama intinya. Kita ambil simpelnya. Rayon itu bukan hanya untuk kain pantai dan mukena saja, bisa jadi untuk daster yang di rumah digunakan sehari-hari. Begitu karena bahannya ringan itu tadi Mas. Untuk produksinya sendiri kita khusus untuk bahan rayon. Untuk selain rayon kita masih belum untuk sementara karena obat-obatannya pun di pabrik juga pastinya nyambungnya untuk rayon. Ketika dikerjakan di bahan selain rayon kita belum bisa ke arah situ. Nilai-nilai tekstil itu sendiri bisa kita capai itu karena kita butuhkan setiap hari Mas. Sebagai kebutuhan utama di dalam rumah itu kita perlu dari bahan-bahan rayon itu sendiri, terutama yang wanita, karena tidak mungkin sosok wanita harus berpakaian tidak santai di dalam rumah ya. Kalau menggunakan daster pastinya bahannya kita pilihkan bahan yang santai, termasuk juga dengan mukena ketika sholat. Bahan rayon itu sendiri bisa membantu untuk ibu-ibu, untuk anak-anak perempuan itu sendiri dengan santai, dingin, bahannya bisa digunakan dan lembut pastinya. Saya ingin menghadirkan ibadah yang rileks, santai untuk menghadap penciptanya. Pastinya ketika sholat dia tidak merasa keberatan, dia tidak merasa gerah. Keunggulan kita jual harga murah tapi tidak murahan. Kita jualnya pastinya di bawah 100.000 tapi dengan kualitas yang insya Allah hampir sama seperti yang harga-harga yang mahal-mahal. Perusahaan ini berawal dari ayah saya. Saya melanjutkan perusahaan ini dari ayah saya. Walaupun ayah saya sampai saat ini masih bekerja di perusahaan ini. Status kita pekerjaan ini saya memisahkan diri dengan satu nama. Yaitu ayah saya saat ini menghandle bagian kain pantainya, saya menghandle bagian garmentnya. Dari kita mulai beli kain yang belum berwarna putih sampai kita kelola menjadi warna putih. Setelah itu kita print atau kita kerjakan handmade dengan pekerjaan tie-dye ya. Saya lahir dari keluarga besar yang bekerja bidang garment itu sendiri. Hampir setiap rumah rata-rata yang di daerah saya sini ini bermain tekstil Mas. Itu memang sejak lama karena rata-rata tekstilnya itu sendiri dari keluarga yang turun-temurun Mas. Dari satu kakek turun ke anaknya yang jumlahnya mungkin lebih dari satu, dari kakek turun kepada cucunya yang juga lebih dari anak-anaknya itu sendiri. Konsepnya kita buat seperti keluarga semua Mas. Tidak ada persaingan bagi kita di luar pekerjaan. Kita malam berkumpul, ya oke, ayo berkumpul. Kita nongkrong bareng, kita ngopi bareng, kita ngobrol santai di luar pekerjaan. Tapi ketika kita bekerja, kita fokus masing-masing. Harus bersaing ya kita bersaing sehat. Bukan bersaing saling menjatuhkan harga, bukan bersaing saling menjatuhkan atau menipu pembeli dengan menurunkan grade. Itu tidak sama sekali. Kita tidak ada, hampir tidak ada yang seperti itu. Di sini sudah sangat lama Mas. Saya belum lahir aja sudah berlaku yang seperti ini. Sudah ada pabrik-pabrik dari batik mungkin ya, dari hanya batik print atau batik cap itu sudah banyak di sini Mas. Jadi ketika saya dilahirkan, saya memang dibesarkan dari biaya yang didapatkan orang tua saya menyekolahkan saya itu keuntungan daripada kerja tekstil ini sendiri. Saat ini kembalinya saya juga kepada tekstil. Setelah beberapa tahun saya menghadapi kendala dalam bekerja, kita menemukan dunia yang bukan dunia saya. Saat ini saya merasa nyaman di dunia tekstil dan saya akan mengembangkan dunia tekstil ini sebesar mungkin. Saya sudah fashion Mas. Dengan usia
usia saya yang sudah di angka 35 lebih, belum sampai 40 tahun, bagi saya ini sudah akhir pencarian jati diri saya dalam bekerja. End game kita di sini nih, selesainya kita di sini nih. Kita kerja lari ke sana kemari, ke luar kota ke sana kemari dengan pekerjaan di luar tekstil, nyatanya juga kembalinya kepada tekstil. Ditakdirkannya mungkin di tekstil. Kita juga nggak tahu takdir ke depannya, tapi kita berusaha untuk menghadapi takdir yang tadi diucapkan itu ya dengan cara yang seperti ini. Kita fokus saja. Ini passion saya, ini dunia saya, ini dunia keluarga besar saya. Ya kita jalanin aja yang ada seperti ini kan gitu. Kita harus mengikuti, Mas, apa yang lagi tren di wilayah kita saat ini, di era kita saat ini. Contoh dengan mukena yang kita jual itu, kita harus mengikuti apa kata pasar ya, Mas. Kata pasar mengatakan mereka ingin warnanya itu dari warna pastel. Ya kita harus berbuat seperti itu. Tidak mungkin kita membuat motif di luar dari pasar itu sendiri, Mas. Walaupun kita bisa menciptakan motif. Saya awal kenal Evermost itu dari saudara saya, yang mana dia salah satu brand juga yang tergabung di Evermost dan sudah menjadi brand eksklusif di Evermost. Untuk bergabung di Evermost sendiri seleksinya juga sangat berat. Beberapa bulan dinilai baru kita ketika bisa bergabung dengan Evermost, terus kita bisa memberikan nilai plus kepada Evermost, kita bisa membantu para reseller Evermost. Itu salah satu juga yang kembalinya kepada pencapaian itu tadi. Untuk memiliki produk mukena kita ini sangat mudah sebenarnya, hanya perlu masuk ke aplikasi Evermost, kita check out di Evermost, karena di Evermost ini sudah banyak motif, sudah banyak macam mukena kita, sudah banyak yang kita upload ke dalam aplikasi ini. Dari bahan semua kita jualnya kita bahan rayon. Untuk online sendiri saya hanya bermitra dengan aplikasi Evermost. Risalah Garment bisa dicari di platform lain tidak ada, hanya khusus ada di aplikasi Evermost ini sendiri. Saya lihat lahan di Evermost ini sendiri masih basah, Mas, masih mudah kita mencari pembeli-pembeli, kita masih mudah mengangkat reseller-reseller yang notabene jauh dari aplikasi yang lebih modern. Apabila kita menjual di Evermost kepada reseller-reseller itu sendiri, kita bisa mengangkat UMKM, penjual-penjual yang kecil-kecil itu, Mas. Memang kita harus menilai pasar itu sendiri. Pasar di Evermost ini berbeda, Mas. Jadi ketika di offline itu sebenarnya tidak ada yang berminat untuk membeli, tapi di Evermost ini justru malah laku. Ini masih lahan basah. Kita bisa bantu, kita bisa kelola bersama untuk di Evermost. Sementara ini saya baru hanya mukena. Saya baru bergabung dengan Evermost juga di bulan Juni akhir. Ya alhamdulillah ketika saya bergabung di hari pertama itu sudah langsung ada penjualan. Itu satu nilai plus yang bisa saya unggulkan dari Evermost. Motif yang ramai saat ini tetap dari warna dasarnya warna pastel dan motifnya tetap motif bunga. Kita ambilnya motif yang sederhana karena minat pasar saat ini mereka tidak suka warna yang terlalu jreng atau terlalu mencolok warna itu sendiri, yang warnanya bisa buat ketika orang sholat di sampingnya itu tidak khusyuk dengan warna-warna yang kita tidak jual saat ini. Kita jualnya dengan warna-warna yang soft, dengan motif-motif yang lagi tren untuk saat ini, yaitu motif-motif dengan dasar bunga-bunga seperti itu. Rata-rata pengiriman Evermost itu dalam sehari itu saya bisa menjual baru 60 atau 70 pieces mukena. Dalam seminggu itu ada yang bisa terjualnya lebih dari 150, karena kan kita juga masih belum stabil ya, baru bergabung dari bulan Juni akhir, masih sangat baru. Nanti kita bisa evaluasi itu rata-rata dalam setahun bekerja gitu. Saya pernah jual satu hari itu sampai 400 pieces. Tanpa ada event di Evermost saya sampai bisa jual seperti itu. Saya nyatakan itu pencapaian yang sangat cepat dan sangat bagus bagi saya untuk startup baru seperti Evermost ya, Mas ya.
Dengan adanya stokis-stokis, dengan adanya kori-kori itu juga itu sangat membantu. Sekarang dari stokis wilayah itu dia bisa menjual ke desanya masing-masing. Ya, dari kori-kori itu satu kori aja bisa membawahi sampai dengan 500 rumah tangga. Bayangkan ada berapa kori yang sudah tergabung di Evermost ini sendiri. Ada berapa orang yang sudah menggantungkan hidupnya kepada Evermost ini sendiri. Kita bantu mereka, kita berikan barang kepada mereka untuk mereka jual dengan harga yang relatif murah. Evermost sendiri membawahi sampai dengan 500.000 reseller. Kalau kita hanya berjualan mengandalkan brand, tidak mengandalkan reseller, itu kita tidak akan secepat ini berkembangnya, Mas. Jadi yang kita utamakan adalah reseller itu sendiri di Evermost. Aplikasi ini disediakan bagi saya pribadi untuk reseller. Reseller bisa membantu brand untuk berkembang jauh lebih besar. Brand bisa membantu kepada reseller untuk menjadikan dia mendapatkan keuntungan yang besar juga dari yang diinginkan. Saat ini saya sudah menjual, omset saya di Evermost itu totalnya lebih dari 500 juta. Dari bulan Juni sampai dengan hampir Februari itu sudah lebih dari 500 juta. Evermost sangat membantu. Saya pribadi, saya fokus kepada Evermost, hanya Evermost. Karena bagi saya bisa jauh lebih besar. Saya bisa menjadi sosok dewasa di Evermost. Bukan omsetnya yang saya nilai, tapi kekeluargaan yang kita nilai. Saya datang menghadapi beberapa orang, itu saya sangat bangga sekali bisa seperti itu. Ini yang tidak ada di marketplace lain, ini yang nggak ada di dunia lain. Ibaratnya di dunia pasar, itu nggak ada yang seperti ini. Kita ketemu personal kalau di pasar. Kita ketemu dengan marketplace lain juga personal. Tapi ketika dengan Evermost, itu kita dihadapkan oleh beberapa orang atau calon-calon pembeli kita yang banyak. Itu nilai plus Evermost itu sendiri pada kita. Saya bekerja, saya dididik oleh ayah saya itu dengan satu kata, bertanggung jawab. Apapun hasilnya, bertanggung jawab. Selesaikan tanggung jawab. Itu saya dididik hanya seperti itu. Jadi ketika saya bertanya kepada ayah saya, cara membuat daster itu bagaimana? Belum tentu dijawab sama ayah saya. Tapi saya disuruh mencari sendiri. Cari. Ketika kamu mencari di luar, kamu bertemu itu jawabannya. Dan kamu bisa mengembangkan itu jawaban. Bukan hanya di dalam rumah tangga aja. Larinya ke arahnya seperti itu. Kita terus terang apabila tanya satu pertanyaan yang dibutuhkan, jawabannya hanya singkat, tapi kita harus mengembangkan sendiri. Itu didikan orang tua saya yang sudah berjalan sampai saat ini seperti itu. Didikannya hanya satu, permintaannya juga hanya satu, bertanggung jawab. Selebihnya tidak ada. Tanggung jawab itu bisa kita kembangkan banyak hal, seperti tanggung jawab terhadap agamanya, tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya, tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Otomatis larinya akan seperti itu, ke didikan-didikan yang seperti itu. Saya Muhammad Rifai, saya dari Risalah Garment dan saya tergabung dengan aplikasi Evermost ini sendiri. Saya bangga bisa menjadi keluarga dari Evermost ini sendiri. Sekiranya ada kelebihannya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.